Pak Bayu, selamat pagi Pak Bayu. Apa kabarnya? Pagi, alhamdulillah baik. Dengan Mas siapa nih, maaf? Saya dengan Putra Pak Bayu. Jadi yang kemarin udah Oh, follow up by email juga kan. Terus saya teruskan sebagai casing. Kebetulan mungkin sebagai casingnya itu Pak Bayu sendiri gitu. Jadi nanti saya ada poinnya pengen dipresentasikan untuk menawarkan kerjasama bareng Pak Bayu. iya memang kebenaran saya yang bagian forecastingnya. Baik, boleh dipresentasikan mungkin Pak Putra untuk penawarannya. Oke, boleh Pak Bayu. Sebelumnya mau ngasih tahu dulu, saya dari perusahaan Esware Pak Bayu yang bergerak di bidang bagian retail, tapi dalam barang itu bagian barang-barang hardware and tools gitu. Jadi ada perlengkapan kantor, ada perlengkapan, ada peralatan tukang. Kalau boleh saya langsung share screen aja kali Pak Bayu ya, untuk mempresentasikan. Iya, boleh. Kalau pengadaan kerjasama sama contoh barang beserta contoh pengajuan penawaran dari perusahaan lain. Oke, silakan Pak Putra. Sudah terlihat Pak Bayu share screen yang saya berikan? Ya, ada. Nah, jadi untuk pertama ini gambaran proposal yang nanti bakal saya kirimkan ke emailnya perusahaan Pak Bayu. Kebetulan nanti bakal saya kirimkan ke bagian marketing mungkinnya. Jadi ini saya dari perusahaan Esware Jakarta Selatan Pak Bayu, yang alamatnya di Jalan Pegambiran Jakarta Selatan. Kebetulan profesor marketingnya itu saya sendiri dengan Putra. Jadi kalau misalnya untuk proposal pengadaan kerjasama mungkin bisa Pak Bayu pelajari sendiri kali ya. Nanti setelah saya kirimkan melalui email contoh format saja yang bakal saya bisa. Tapi saya pengen tekankan sama Pak Bayu itu beberapa poin-poin penting yang bakal saya kasih ke perusahaan seperti benefit, terus contoh-contoh barangnya, sama pokoknya benefit-benefit yang sudah saya berikan ke perusahaan Pak Bayu. Jadi gimana Pak Bayu? Untuk harganya, Mas, gimana tuh Mas harganya, Mas? Nah, kalau untuk harga pas banget Pak Bayu nanya. Nanti saya bakal jelasin di bagian akhir kali ya. Ini saya jelasin dulu mungkin boleh. produk sama departemen mungkin yang ada di perusahaan kita. Tentang beberapa departemen, kita totalnya ada 18 departemen mungkin yang bisa menyuplai berbagai macam barang ke perusahaan Pak Bayu yang dibutuhkan. Mungkin yang pertama kita ada departemen homeware, kemudian ada home living, kemudian homeware, appliance, cleaning. Nah, ini kalau disebut satu-satu mungkin homeware itu bagian peralatan rumah tangga kali ya, sama home living. Homeware mungkin kalau untuk kantor itu bagian pantry juga bisa. Biasanya bagian-bagian kantor itu bagian cleaning aid Pak Bayu. Nah, ini bagian cleaning aid itu dia menyediakan alat-alat kebersihan kantor. Yang ada ya nanti Pak Bayu bisa pelajari sendiri ini. Iya. Kemudian Pak Bayu, kalau untuk contoh-contoh barang ini ada di bawahnya. Saya bakal lihat mungkin yang relevan sama kebutuhan perusahaan Pak Bayu kali ya. Barang yang relevan. Nah ini kayak pertama itu ada CCTV. Kemungkinan kan kalau CCTV itu hampir semua perusahaan butuh ya Pak Bayu ya. Benar. Ada CCTV, kemudian ada convex mirror. Nah ini convex mirror yang menarik. Mungkin di bagian basement kantor atau di
lahan parkir kantor, Pak Bayu itu masih belum punya convex miner ya Pak Bayu. Ini alat bantu untuk mobil atau motor yang pengen parkir Pak Bayu. Jadi ini saya rasa relevan juga untuk saya presentasikan ke Pak Bayu langsung. Kemudian ada paper shredder Pak Bayu, bukan alat fotokopi. Ini paper shredder, dia alat memotong kertas. Jadi kalau dokumen-dokumen yang udah expire masanya biasanya kan lewat 5 tahun sudah nggak terpakai yang digunakan, bisa pakai. Kemudian ada contoh lainnya, ada dari polisher lantai Pak Bayu. Ini kalau untuk ngepel atau lantai granit yang udah mulai ada hitam, kita juga ada. Jadi saya rasa relevan juga untuk saya presentasikan ke Pak Bayu. Kemudian ada tangga, ada tempat sampah, sama ada vakum yang terakhir yang saya presentasikan. Jadi gimana Pak Bayu untuk saat ini, ada pertanyaan? Ini produknya produk terbaru kah, atau maksudnya keluaran terbaru, apa versi terbaru, atau bagaimana Mas dari tiap-tiap produk yang Mas Putra jelaskan? Oh, kalau untuk produk sendiri enggak semuanya produk terbaru Pak Bayu. Tapi dijamin kalau untuk soal kualitas kita berani kasih yang terbaik Pak Bayu. Karena kan untuk kepuasan konsumen juga, apalagi kita itu masuknya udah tinggi. Tapi ada jaminan garansi ya? Garansi boleh. Baik. Sejauh ini saya cukup paham gitu. Nanti kebutuhannya apa saja yang relevan dengan kantor saya, mungkin nanti bisa saya ajukan untuk step berikutnya. Boleh lihat harganya dulu, Mas Putra? Kalau harga Pak Bayu bisa nanti buka website dari kita, nanti saya kirimkan ke email. Tapi kalau untuk contoh penawaran barangnya, Pak Bayu bisa bikin seperti ini dulu. Atau nanti kalau soal harga kita yang tulisin Pak Bayu. Misalnya saya di kolom pertama ini Pak Bayu, di kolom pertama Pak Bayu mengajukan pembelian vacuum cleaner ya, jumlah pesanannya 55 piece. Nah nanti untuk harga dari kita yang isi gitu Pak Bayu. Karena kan kemungkinan bakal ada mungkin ya harga-harga potongan dari perusahaan karena pemesanannya belum dijelaskan. Ini contoh penawaran barang yang nanti bakal saya kirim ke Pak Bayu, formatnya. Nanti barang-barangnya bisa Pak Bayu isi nih, kebutuhannya apa-apa aja, nggak harus yang ada di sini. Jadi bisa Pak Bayu. Minimalnya berapa Mas? Ada minimal pembeliannya nggak? Kita nggak ada minimal pembelian Pak Bayu. Jadi Pak Bayu butuhnya polisher ini doang misalnya, polisher ini 1 piece, kita bisa siapin juga. Jadi ini contoh formatnya. Kita apanya. Oke, kalau itu di bawah apa tuh? Nah, ini harga produk yang bakal nanti saya kirim emailnya Pak Bayu. Harga bisa. Oh, oke. Oke, kalau saya iniin Mas, saya coba next sedikit, boleh? Di scroll ke atas sedikit. Di scroll ke atas. Nah. Ini dari, stop. Tadi di pengadaan barang yang 5 tadi itu. Contoh 5 yang tadi bawah. Tabelnya. Nah, oke. Kalau misal saya butuh tempat sampah pasti kan, karena harus ada spot buat tempat sampah biar sampah nggak berserakan. Kalau saya mau tempat sampah 10 nih Mas, buat di kantor. Coba sambil diubah aja, mungkin bisa kali ya dikalkulasi. Contoh perubahannya gitu ya. Iya, maksudnya saya biar dapat gambaran nanti nilainya berapa, nominalnya berapa, nanti saya ajukan juga ke bagian manajer finance gitu. Jadi biar tidak memakan waktu banyak, maksud saya begitu, Pak Putra. Kalau vakum, karena kita cuma ada 3 lantai, kemungkinan kita butuh 3 dulu sih kayaknya. Oh, tapi ini nggak mematok. Iya, 3. Ini Pak Bayu bisa jadi sendiri nanti kebutuhannya apa aja. Kalau boleh saya lanjut ke pertanyaan atau presentasi berikutnya Pak Bayu. Oh gitu, oke. Nah,
Coba bawahnya Mas, sorry. Kalau Berapa? tetap di 5 yang tadi, tabel 5 tadi, naik ke atas. Nah, saya buat ini mesin penghancur kertas mungkin saya butuh 5 5 ya Pak Bayu ya. Untuk paper shredder. saya butuh 3 Mungkin perlu 3. Oke, udah 4 tambah 10. tangga Tangga mungkin diperlukan juga Pak Bayu. aja karena kantornya juga nggak besar juga sih Mas. Oh, Nah, saya beli yang sesuai tangganya ya, satu-satu. satu aja. Iya, untuk keadaan darurat mungkin. Yang nomor 5 ini apa? Ini mesin polisher Pak Bayu. Untuk keramik, ngebersihin keramik sebulan sekali biasanya harus dirawat. Kalau keramik kantor kan nggak cuma bisa dipel doang, pasti bakal rusak. Nah ini solusi dari kita yang saya rasa masih relevan lah untuk kebutuhan kantor Pak Bayu. Oh, ya, boleh saya butuh 3 deh. Ya, setiap lantai jadi satu ya Pak ya. Nah, ya jadi saya preparein buat setiap lantai lah supaya aman. Nah oke deh Mas, saya kira cukup nih presentasinya baik, bagus. Untuk metode pembayarannya gimana ya? Karena di kantor kami Mas, terus terang saja, kita untuk pembelian apapun, purchasing dalam bentuk apapun gitu, kita selalu tempo gitu Mas pembayarannya. Jadi nggak bisa sekaligus. Jadi barang sampai dulu nanti sekian bulan baru pembayaran itu cair ya Pak Bayu ya. Iya, atau mungkin 50% dulu, 25% seperti itu. Biasanya di kantor kami seperti itu. Ya sih memang secara umum perusahaan rata-rata seperti itu karena kan ada pengajuan ke manajer keuangan dulu gitu. Jadi ada beberapa step yang harus Benar. sama perusahaan Pak Bayu sendiri. Tapi sebenarnya ya Pak Bayu ya di perusahaan saya di SWR Jakarta Selatan, SWR Indonesia Pak Bayu, kebetulan kita nggak bisa menerima pembayaran tempo karena kita kan bergeraknya di bidang retail juga ya Pak Bayu. Jadi waktu-waktu harga bisa berubah, nah, jadi kita meminimalisir pembayaran tempo. Ya, tapi gimana nih menurut Pak Bayu? Karena kita nggak bisa pembayaran tempo gitu Pak. Itu dia, makanya saya minta solusi dari Mas Putra gitu. Karena kami setiap pembelian barang ya selalu begitu metode pembayarannya. Oh, Mungkin kebetulan Mas Putra ada saya oke. ada ini Pak Bayu solusi mungkin ya untuk kedua belah pihak antara kita dan perusahaan Pak Bayu atau kita sebenarnya Oke, gimana? saya sendiri bisa ngadain kerjasama sama pihak ketiga Pak Bayu. Jadi nanti pihak ketiga itu yang spend uangnya ketika dulu. Nah nanti barang yang sudah kita siapin yang sudah dibayar sama pihak ketiga itu ya bisa kita langsung antar ke kantornya Pak Bayu. Cuma nanti administrasi keberlanjutannya berikutnya mungkin bagian keuangan Pak Bayu bakal kontak sama bagian pihak ketiga yang mungkin saya bisa ajuin. Oke. Lalu kalau dari pihak kalau menggunakan pihak ketiga apa aja yang perlu di ini Mas? Apa ya, maksudnya kayak ada perubahan harga kah atau apa gitu? Kalau yang biasa kita jalani di Pak Bayu ya, kebetulan kan karena kita pakai perusahaan ya, sebenarnya kalau misalnya harga yang kita tetapin itu kita udah termasuk pajak 10% Pak Bayu. Cuma karena kita menggunakan pihak ketiga, mungkin pajaknya nanti bakal nambah 10% karena kan nanti dari pihak ketiga harus membayar pajak juga karena udah belanja di bukti juga kan, jadinya nanti ada pajak 10%, kemudian ada tambahan 2% mungkin untuk biaya operasional perusahaan pihak ketiga Pak. Gitu. Gini, oke, terima kasih pertama ininya. Mungkin gini ya Mas, kayak kalau saya nih melihat ini dari apa presentasi lalu menggunakan pihak ketiga
dengan tambahan 10% tadi, mungkin agak berat gitu ketika saya ajukan ke manajer finance. Ini mungkin agak berat gitu, dan untuk approvalnya mungkin agak sedikit sulit. Mungkin harganya bisa dikurangin, Mas Putra, atau apa gitu yang bisa kami dapatkan sebagai tambahan. Oh, boleh sih sebenarnya Pak Bayu. Jadi nanti kalau misalnya harga yang dikurangi mungkin dari perusahaan saya juga mungkin nanti akan ada penurunan harga. Karena kan Pak Bayu memesan dalam jumlah besar ya Pak Bayu. Nah, tapi kemungkinan penurunan harga itu cuma sampai persen lah paling 10% per setiap barang yang dipesan. Jadi sebenarnya pajaknya itu udah bisa Pak Bayu bayar ke perusahaan juga, tapi udah termasuk pajak kita juga. Ya, Pak Bayu, mohon maaf tadi gangguan sinyal. Jadi saya lanjut ya Pak Bayu ya. Ini saya share lagi. Sebenarnya nggak perlu share sih, kan nggak apa-apa sih. Tapi nanti ada beberapa poin yang pengen saya sampaikan. Saya tadi yang Pak Bayu bilang ada kesulitan pengajuan kalau misalnya pajaknya didobelin. Nah mungkin nanti dari perusahaan saya sendiri bakal nurunin harga sekitar 10%. Sama, jadi nanti Pak Bayu tetap bayar ke perusahaan pihak ketiga, tetap pajak 10% plus 2% untuk biaya operasional mereka, mungkin keuntungan istilahnya. Jadi 12% Pak Bayu bayar pajak. Nah kemudian benefit yang bakal saya sampaikan lagi itu ada fasilitas tambahan. Yang pertama saya pengen ngasih free delivery, ini karena Thanksgiving lah istilahnya dari kita untuk perusahaan Pak Bayu, free delivery. Kemudian kita ada one day service. Jadi setelah dari pihak ketiga itu mungkin udah spend uangnya kita, udah bayar, barang-barang yang stoknya ada di tempat saya bakal saya langsung kirim hari yang sama Pak Bayu. Gitu. Kemudian ada jaminan 14 hari pengembalian barang. Jadi kalau ada barang yang bermasalah kita bisa terima 14 hari untuk penukaran barang baru Pak Bayu. Terdengar jelas Pak Bayu suara saya? Jadi langsung saya closing statement aja kali ya Pak Bayu ya. Boleh. Mungkin yang tadi saya sampaikan itu sebagian fasilitas tambahan, benefit yang saya sampaikan. Jadi mungkin bisa memudahkan dari perusahaan Pak Bayu juga. Mungkin saya rasa presentasi yang saya sampaikan cukup sekian. Kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi Pak Bayu? Cukup jelas ya. Mungkin saya minta bahannya aja nanti. Sekaligus kalau bisa Mas, harganya, terus ditambah nanti pihak ketiga berapa, tolong dikirimkan ke saya dulu. Nanti saya akan bahas internal dengan manajer finance. Selebihnya nanti mungkin kita bisa komunikasi lebih lanjut. Kayaknya seperti itu aja kan. Siap. Oke, kalau gitu Pak Bayu, nanti mungkin saya kirimkan bahan materinya, sama nanti mungkin saya kirimkan format MOU kerjasama kalau kita nanti jadi pengadaan. Iya, benar. Saya rasa cukup sekian presentasi dari saya Pak Bayu. Terima kasih. Mohon maaf mengganggu waktunya Pak Bayu. Selamat pagi. Sehat-sehat Pak Bayu. Iya, nggak apa-apa. Iya, Mas Putra juga sehat-sehat ya. Pagi.